Nah, ini penting sekali nih untuk orang yang butuh atau mau meningkatkan sensitibilitas berpikirnya. Kenapa? Ciri dari tulisan yang lengkung dan luwes itu ciri dari fleksibilitas. Betul nggak nih? Gimana pengalamannya? Apakah memang harus fleksibel, tapi di lain sisi kita harus tegas dan berani mengembangkan atau berani untuk memberikan berani keputusan. beresiko gitu ya? Iya. Karena ini ternyata sama loh, ya. Kita lihat ini unik nih, ya. Dua hal satu hal dan muncul pada dua orang berbeda tapi memang menekuni bidang yang sama. Itu apa? Wira swasta. Artinya adanya dorongan atau adanya kebutuhan dari dalam dirinya. Nah, gimana? Ketik pengalamannya dengan apakah memang keluas itu atau fleksibilitas ini terasa juga atau memang itu bagian dari aktivitas sehari-hari? Merasa belum gitu. Malahan. Kalau fleksibilitas itu kan saya merasa mulai dari keseharian kita ya. Kalau kita berinteraksi dengan orang, kita yang adaptasi dengan orang itu yang hal-hal simpel. Cuma kalau dalam bisnis ya mau nggak mau itu kita harus punya fleksibilitas sih ya. Soalnya kan kita pangsa pasar itu pasti ganti-ganti seleranya. Oh iya, atau di apa desain ya. Itu Iya. kita harus benar-benar ikutin nih. Iya. Nggak ada satu desain itu sampai 10 tahun itu nggak ada. Oh, Nggak itu ada. sering sekali berubah ya? Pasti setahun sekali atau berapa lama sekali itu. Bahkan dalam dunia mungkin fashion itu dalam setahun aja 4 ya. Oke. Jadi 4 season. kita harus benar-benar ini ya fleksibel mengikuti tren mungkin ya. Betul. Oke, kalau Ratna juga sama. Sama seperti Ferry. Jadi kita harus fleksibel mengikuti perkembangan zaman juga ya dalam segi untuk promosinya, marketingnya, terus semuanya sih. Gitu. Mungkin Sen, kalau misalnya ya fleksibilitas itu, aku lihat nih tadi teman-teman yang ada di studio pada gini-gini semua. Mereka lagi coba tanda tangannya. Mungkin mereka ada yang merasa gue fleksibel nggak sih orangnya, gue bisa mengikuti. Ini penting ya. Nah, Oke. maksudnya maksud aku adalah bisakah kita mengembangkan fleksibilitas kita? Bagaimana caranya gitu? Ya. Mungkin bocoran sedikit Ya, Pak. ini penting teman-teman. Ya. Setiap orang yang ingin meningkatkan sensitibilitas atau sense bisnisnya dalam dirinya, saya selalu percaya setiap orang itu punya 1%. Ya, 1% itu adalah modal kita nih, modal kita dari pencipta kita. Apapun bidang kita, apapun studi kita punya 1%. Tetapi dari 1% itu kita bisa tingkatkan. 1% ini apa? Modal untuk kemampuan untuk berbisnis. Nah, caranya adalah dengan yang pertama, buatlah setiap huruf-huruf yang vertikal itu tegak lurus. Itu untuk meningkatkan kemampuan untuk berpikir tegas. Jadi realistis sekali. Gitu. Ini penting. Jadi seperti yang tadi yang kalau Ferry dan juga Ratna ini produk jadinya. Ya, Produk jadinya yang sudah kebetulan menekuni ya. Jadi untuk teman-teman di rumah yang memang mau juga meningkatkan kemampuan bisnis atau sense bisnisnya dalam wira swasta, mulailah dengan garis-garis vertikal. Kemudian adanya keluasan dalam tulisan dan tanda tangan yang melengkung. Sehingga adanya kecenderungan seseorang untuk bisa dan mampu dinamis. Iya. Ini penting sekali. Dan yang terakhir adalah perlu ada garis bawah sedikit setidaknya dalam tanda tangannya. Ini sangat penting sekali untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam tampil meyakinkan di lingkungan. Betul enggak? Kita sebagai wira swasta atau ketika kita berperan sebagai seorang usahawan, kita harus berani tampil. Betul. Ya kan? Kita harus berani tampil. Nah, saya pikir dengan mereka hadir di sini pun ini adalah satu bentuk, keberanian ya. simbol Kita untuk merasa menampilkan apa yang kita lakukan, betul nggak? Iya, sangat itu sekali ya. Iya. Terhormat sekali para pengusaha muda gitu. Pokoknya mungkin sekali lagi kita boleh ulang apa yang tadi Sandy udah sudah ceritakan, bahwa pada hari ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa untuk menjadi seorang bisnis usahawan ya, businessman atau woman itu kita harus punya sikap yang tegas, dan sikap itu juga akan terpancar melalui tulisan kita yang vertikal, yang tegas, dan itu yang kuat. bisa kita latih melalui tulisan Iya. tangan. Iya. Walaupun dengan sesuatu yang simpel, kita membuat coretan dari
bentuk-bentuk vertikal. Iya. Bentuk-bentuk vertikal dari setiap tulisan tangan kita. Iya. Seperti itu ya intinya, dan Iya. juga mungkin kalau lengkungan-lengkungan ini gimana? Itu untuk kita supaya mengimbangi supaya tidak jadi kaku sekali. Iya, mungkin di tanda tangan kah? Apakah harus rubah Sebetulnya tanda enggak, tangan? sebetulnya sama. Jadi kita harus buat itu dua. Jadi seperti tadi ya. Kalau saya ulang sedikit, ini ada lengkungnya sama seperti ini. Lihat ini. Oh, jadi di huruf-huruf pun? Huruf pun sama. Oke, Ya, menarik sekali. Lihat Pak ini Sandi. yang Ferry buat di sini dan juga ini. Jadi intinya adalah adanya fleksibilitas dan juga ketegasan Oke. pada saat yang sama. Oke, kita bisa melatih itu melalui tulisan tangan kita sendiri, atau kalau mau ingin bantuan profesional kita tentunya bisa Iya, nanti pada Pak Sandy langsung ya. betul. Nanti Promosi mungkin lagi. bisa Oke. ya. Ajaib sekali ya, luar biasa sekali seperti tema acara kita, Handwritings Miracle. Dan itulah keajaiban-keajaiban dari tulisan tangan. Luar biasa, nggak kerasa udah 1 jam kita bersama dalam acara ini. Terima kasih banyak untuk pemirsa Binus TV dimanapun Anda berada. Jangan lupa tetap saksikan acara kita ini setiap hari Selasa pukul 4 sampai dengan 5 hanya di www.binus.tv. Terima kasih. Oke. Terima Terima kasih banyak Ratna. Terima kasih banyak, Pak. kedatangannya. Lain kali kita yang minta ya.